Tren dari body armor pertama kali muncul pada tahun 1900-an dan telah menunjukkan efektivitasnya untuk menghentikan penetrasi dari senjata api. Hal ini dibuktikan saat dilakukan uji coba terhadap body armor hasil rancang Jan Schepanek yang dapat menghentikan proyektil dari revolver 7 mm dari jarak yang cukup dekat. Seiring berjalannya waktu, body armor terus berevolusi sesuai dengan perkembangan zaman, seperti pada saat Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, Perang Dingin, dan era pertempuran modern. Hingga saat ini, body armor terus digunakan oleh tentara di seluruh dunia, termasuk pasukan TNI. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai kegunaan utama dan bagaimana cara menggunakan plate carrier dan rompi balistik dengan benar. Lalu, membahas perbedaan antara rompi balistik dan plate carrier secara umum yang digunakan oleh TNI. Lalu, di segmen akhir, kami juga akan menjelaskan perbedaan di antara prajurit yang menggunakan plate carrier dan yang tidak menggunakan saat tertembak. Mari kita simak bersama-sama. Rompi balistik dan plate carrier memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk melindungi operator dari terjangan proyektil senjata ringan. Untuk TNI sendiri, didominasi penggunaan plate level 3 yang dapat menahan terjangan proyektil 7,62 mm. Plate tersebut lebih mengutamakan untuk melindungi organ vital, dimulai dari jantung, paru-paru, hati, dan lambung. Dikarenakan plate memiliki cakupan perlindungan yang terbatas, operator harus menggunakannya dengan benar. Namun bila kita melihat di lapangan, cukup banyak operator TNI ataupun dari Polri tidak menggunakannya dengan tepat. Ada yang terlalu ke atas, ada yang melorot, bahkan ada yang miring seperti ini, terkhususnya pada penggunaan plate carrier. Lalu bagaimana cara menggunakan plate carrier dengan tepat? Yang pertama adalah pusatkan plat depan sehingga menutupi organ vital. 2. Sesuaikan shoulder strap agar seimbang. 3. Sesuaikan bagian atas plat agar sejajar dengan tulang selangka. 4. Kencangkan waist strap agar nyaman dan tidak goyang saat kegiatan intensitas tinggi. Yang kelima, pastikan plat bagian belakang berada di posisi ruas tulang belakang T1 ataupun T2. Lalu apa perbedaan dari rompi balistik dan plate carrier yang digunakan oleh TNI? Rompi balistik sendiri terdiri dari 3 komponen utama, yang terdiri dari shell yang berfungsi sebagai wadah dari soft armor, plate, dan loadout prajurit yang dibuat dari bahan fabrik dan cordura. Soft armor yang berbentuk seperti pakaian yang menggunakan bahan aramid atau Kevlar yang fleksibel dan nantinya akan dijahit atau dipasangkan ke dalam shell. Dan yang terakhir adalah plate yang merupakan lempengan terbuat dari hardened steel, ceramic, dan komposit yang berfungsi sebagai pelindung utama. Dengan konfigurasi tersebut, rompi balistik memiliki proteksi secara menyeluruh. Namun perlu diingat bahwa soft armor hanya memiliki level proteksi level 3A yang hanya dapat menahan proyektil 9 mm dan 44 Magnum. Sementara plate hanya berada di area organ vital. Namun rompi ini memiliki fleksibilitas, ergonomis, dan modularitas yang rendah. Hal tersebut diakibatkan oleh rompi yang memiliki dimensi yang cukup besar, sulit melakukan penyesuaian, dan bagian kerah yang cukup mencekik leher operator. Berbeda dengan rompi balistik, plate carrier memiliki fleksibilitas, modularitas, dan tingkat ergonomis yang tinggi. Plate carrier hanya terdiri dari 2 komponen saja, yaitu shell dan plate. Bagian waist straps dan shoulder strap pada plate carrier dapat disesuaikan dengan ukuran torso operator, sehingga jauh lebih nyaman.
Dengan adanya sistem mole atau laser cut pada bagian depan dan belakang, plate carrier dapat dengan mudah dipasangkan berbagai macam aksesoris esensial, seperti mag pouch, radio pouch, flat pack panel, assault pack panel, dan lain-lainnya. Selain itu, plate carrier juga memiliki fitur quick release sehingga operator dapat melepas plate carrier dengan cepat bila saat terluka. Bila mana seseorang tertembak di bagian organ vital, pasti akan terjadi kegagalan fungsi organ, pendarahan, dan dapat mengakibatkan kematian. Dengan adanya rompi balistik dan plate carrier, nyawa seseorang dapat diselamatkan dari proyektil senjata ringan meskipun meninggalkan lebam pada kulit, atau yang terparahnya adalah patah tulang dan trauma. Dari pembahasan ini, kita dapat mengetahui betapa pentingnya plate carrier atau rompi balistik untuk prajurit TNI ataupun Polri di era ini. Namun perlu diketahui bahwa persebaran plate carrier masih belum merata hingga saat ini, terkhususnya untuk batalion infanteri reguler dan pasukan yang berada di area konflik, terkhususnya di Papua. Sehingga pasukan TNI terpaksa masih menggunakan rompi balistik yang sudah uzur. Selain itu, pembelian plate carrier harus dilakukan standarisasi jenis disertai kamuflase yang seirama dengan kamuflase PDL yang dikenakan prajurit, bukan memberikan plate carrier berwarna hitam yang kontras dengan PDL. Menurut pendapat pribadi kami, TNI bisa saja mengadopsi kamuflase multicam ataupun samar yang superior di segala medan, mengingat kamuflase DPM Malvinas dan loreng NKRI tidak seirama dengan medan. Memang benar, plate carrier jauh lebih ergonomis dari rompi balistik. Namun, tidak bisa disangkal pula bila penggunaan plate carrier dalam jangka waktu yang panjang dapat membuat prajurit TNI kelelahan dan kepanasan, mengingat minimnya sirkulasi udara dalam plate carrier. Oleh karena itu, prajurit TNI harus mulai membiasakan diri menggunakan plate carrier, mengingat pada latihan-latihan tempur sebelumnya masih cukup banyak personil TNI tidak menggunakan perlengkapan individu secara lengkap. Jadi bagaimana menurut pendapat Defenders mengenai rompi balistik dan plate carrier ini? Setujukah Defenders bila mana pembelian plate carrier harus distandarisasi untuk jenis dan kamuflasenya? Tulis pendapat Defenders di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.